Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi alqail wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Di kesempatan siang hari ini kita berbicara tentang salah satu syariat yang Allah jadikan bagi kita, bagi setiap umat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap umat mansakan, satu syariat, yaitu adalah berupa penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kemudian mereka menyebut nama Allah dari kenikmatan yang telah Allah berikan berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, dan kepadanya lah kalian menyerahkan diri. Wa basyiril mukhbitin, dan sungguh berbahagia atau berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tenang, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan dalam syariat agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu syariatnya itu adalah penyembelihan. Ini syariat yang harus kita syukuri, baik penyembelihan itu berupa penyembelihan hewan kurban, atau salah satunya adalah penyembelihan hewan akikah. Karena ternyata Allah menjadikan syariat ini sebagai sebuah kenikmatan bagi kita. Ketika kita menyembelih hewan kurban, maka kita pun akan mendapatkan kenikmatan dari hewan kurban tersebut, tapi bukan hanya menikmati, tetapi juga bernilai sebagai ibadah, sesuatu hal yang kemudian perintah Allah yang kemudian kita sedang jalankan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari syariat penyembelihan mansak yaitu adalah akikah. Akikah dalam sejarah umat manusia, kita akan melihat bahwa ternyata akikah ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Kita akan melihat bahwa akikah ini menjadi satu kebiasaan yang lazim, yang senantiasa dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah, di mana mereka menganggap bahwa akikah ini menyembelih hewan bagi anak yang baru lahir ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi agama mereka, bahkan kehidupan sosial, serta kemudian jiwa mereka, sehingga bangsa Arab di masa jahiliyah pun melakukan dan menjaga kebiasaan ini, yaitu adalah akikah. Mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di satu riwayat yang kemudian diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Buraidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Buraidah berkata bahwasanya kami di zaman jahiliyah, ketika lahir salah seorang di antara anak kami, maka kami menyembelihkan baginya seekor kambing, lalu kemudian kami melumuri kepala mereka dengan darah dari kambing tersebut. Lalu kemudian falamma ja'al Islam, maka tatkala Islam datang, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk menyembelih kambing, lalu kemudian melumuri kepala anak tersebut dengan za'faron. Jadi mengganti yang dahulu kemudian dilumuri dengan darah, maka kemudian ketika Islam datang, maka kepala bayi yang baru dilahirkan tersebut setelah dicukur, maka kemudian dilumuri dengan za'faron, atau kemudian semacam wewangian yang baik dan tidak membahayakan bagi sang bayi.
Para saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dahulu ternyata akikah ini menjadi kebiasaan yang dijaga oleh mereka. Karena mereka yakin bahwa akikah ini memiliki faidah terhadap diri, masyarakat, bahkan keyakinan yang kemudian mereka anut. Dan bukan hanya itu, ternyata di zaman dahulu pun atau sebelum zaman jahiliyah, sebelum zaman terputusnya wahyu, ternyata syariat akikah ini juga menjadi syariat Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mereka mengakikahi anak laki-laki mereka dan tidak mengakikahi anak perempuan mereka. Adapun syariat kita, syariat Islam, di mana syariat Islam berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana kita mengakikahi laki-laki maupun perempuan. Ini artinya kalau kita melihat bahwa ternyata perjalanan syariat akikah ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, bahkan sebelum wahyu turun di Gua Hiro itu, umat-umat terdahulu melakukan syariat akikah. Ini menunjukkan bahwa akikah menjadi syariat yang sangat penting, sehingga dijalankan dalam beberapa zaman, beberapa generasi, sampai kemudian generasi kita, yaitu adalah generasi Islam. Kalau kita ingin melihat apa sih yang disebut dengan akikah, maka secara bahasa akikah itu diambil dari kata akko ya'iku atau akko ya'aku, yang artinya adalah membelah, memotong, ya. Maka para ulama mengatakan ketika kata akikah ini diambil dari kata maknanya adalah rambut, ya, rambut bayi ketika lahir, ya, dimana kalau bayi lahir, bayi tersebut memiliki rambut, maka rambut tersebut disebut dengan akikah. Karena kenapa? Rambut tersebut membelah kulit daripada kepala bayi tersebut. Para ulama yang lain mengatakan bahwa akikah secara bahasa itu memang adalah hewan kurban, hewan akikah, hewan yang disembelih. Karena kenapa? Karena hewan yang disembelih itu dibelah, ya, lehernya, sehingga kemudian terputuslah urat, ya, urat dan kerongkongannya, sehingga binatang tersebut mati. Maka secara bahasa para ulama mengatakan bahwa bisa jadi akikah itu berasal dari tadi rambut bayi yang baru lahir, karena dia telah membelah kulit kepalanya. Lalu kemudian yang kedua adalah hewan itu sendiri. Sedangkan secara istilah para ulama mengatakan bahwa akikah itu adalah adzabihah, sembelihan. Sembelihan yang disembelih, allati tudbah anil maulud, yang disembelih bagi anak yang baru dilahirkan, yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh, syukran lillahi ta'ala, ya, dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ni'matil walad, atas nikmat karunia yang Allah berikan berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita melihat definisi yang tadi disampaikan bahwa al-aqiqah, akikah itu adalah adzabihah, binatang, maka sejatinya yang dimaksud dengan akikah itu kita fokusnya di sembelihannya, bukan di hiasan-hiasan yang lainnya, bukan di hal-hal yang sekitar dengan akikah. Apakah kemudian itu mengadakan acara menjamu banyak orang, lalu kemudian memberikan hadiah kepada orang, atau mengumpulkan banyak orang, bukan. Tetapi sejatinya akikah itu adalah adzabihah, ya, adzabihah. Maka ini harus menjadi fokus kita dan menjadi perhatian kita, bahwa syariat akikah ini sebenarnya adalah sembelihan ini, hewan sembelihannya itu, ya, hewan sembelihan. Maka kalau akikah ini menjadi dimaknai, atau kemudian kita mendapatkan penjelasan para ulama bahwa definisi akikah adalah adzabihah, hewan yang disembelih, maka segala daya dan upaya, atau mungkin kalau kita bisa bahasakan bahwa keutamaan akikah ini ada pada sembelihannya. Artinya bahwa sembelihan akikah itu, ya, diupayakan harus yang terbaik, ya, jangan sampai kemudian hewannya kecil, hewan yang disembelihnya kemudian murah, tapi acara
ya mengundang orangnya, acara kemudian menjamu orangnya, itu lebih besar daripada akikah itu sendiri. Maka tadi saya katakan, ketika para ulama mengatakan bahwa akikah adalah adzabihah, binatang yang disembelih, maka ini menjadi fokus yang kemudian kita harus perhatikan. Eh, Lalu kemudian para ulama mengatakan allati tudbah anil maulud, yang disembelih untuk bayi, untuk anak yang dilahirkan pada hari ketujuh sebagai rasa syukur dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan anak, ya, yang baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau melihat dari definisi akikah tadi juga banyak hal yang kemudian kita bisa kaji, ya, di antaranya adalah bahwa akikah ini dia bukan sembelihan di hari raya kurban, bukan, tapi akikah adalah sembelihan hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan. Itu satu. Yang berikutnya adalah yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh. Ini adalah putaran kedua waktu hidup manusia, yang para ulama mengatakan bahwa ini adalah tanda seseorang anak sehat atau hidup setelahnya, mendapatkan kehidupan setelahnya. Maka kalau kita melihat putaran waktu itu ada satu hari 24 jam, lalu kemudian setelah hari kumpulan hari-hari, yaitu adalah seminggu 7 hari, yang itu adalah putaran kedua kehidupan, yang itu menjadi pertanda sehat seseorang atau selamat seseorang, hidup atau tidak seseorang. Maka ketika selamat dari putaran kedua ini, yaitu adalah putaran mingguan, maka kita disyariatkan untuk berakikah sebagai rasa syukur kita karena anak kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah harapan kita setelah rangkaian 7 hari itu atau putaran yang kedua ini, yaitu adalah mingguan ini, menjadi anak-anak kita menjadi sehat, ya, menjadi selamat, bahkan mendapatkan kehidupan setelah itu. Dan walaupun nanti para ulama mengatakan bahwa ketika tidak mendapati, ya, di 7 hari, maka boleh bagi kita untuk mengundur pada hari putaran 7 hari berikutnya, yaitu adalah pada hari ke-14 atau kemudian hari ke-21 dan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syukran lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'matil walad, bahwa akikah ini dilakukan dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan karunia yang Allah berikan, yaitu adalah berupa anak. Dan ini adalah karunia yang sangat besar, yang kita tahu bahwasanya adalah anak sebagai perhiasan kita, anak adalah sebagai kenikmatan kita, anak adalah sebagai penyejuk pandangan kita, anak adalah harapan-harapan yang sering kita susun dalam doa-doa kita. Allah memberikan harapan tersebut, maka salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut yaitu adalah melakukan akikah. Kita menumpahkan darah, ya, untuk anak kita, ya, dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dzakaron kana au unsa. Baik anak itu adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa syariat akikah tidak hanya khusus bagi laki-laki sebagaimana syariat pada masa Nabi Musa yang akikah khusus untuk anak laki-laki saja. Sedangkan dalam syariat kita akikah itu adalah bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika bayi lahir laki-laki dilaksanakan syariat akikah, begitu pula ketika bayi lahir perempuan maka dilaksanakan juga syariat akikah. Lalu kemudian yang berikutnya tentang hukum akikah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum akikah. Tetapi kalau kita melihat pendapat mayoritas mayoritas para ulama, bahwa akikah itu adalah sunnah muakkadah, ya, satu syariat yang hukumnya sunnah tetapi ditekankan, sangat dianjurkan. Karena kenapa? Karena kita akan melihat beberapa dalil
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis secara melalui lisannya, bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan syariat ini sendiri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi, setiap ya anak itu rohinah, tergadai dengan akikahnya, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, maka disembelihkan baginya untuknya yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh, wa yuhlaku wa yusamma, dan dicukur lalu kemudian diberikan nama. Jadi memang kalau kita melihat di rangkaian hadis ini ada beberapa syariat yang dilakukan oleh kita ketika anak kita memasuki usia ke-7 hari. Yang pertama adalah syariat akikah ini, menyembelih hewan, menumpahkan darah ya untuk anak kita ini. Lalu kemudian yang kedua adalah syariat memberi nama kepada anak kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah mencukur habis, ya, tidak memotong, tidak yuhlak itu maknanya adalah bukan menipis mencukur habis, tidak dicukur dengan tipis tapi secara habis, ya. Lalu kemudian juga di para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa hari ketujuh juga merupakan hari diberikan nama, ya, diberikan nama dengan nama yang baik, ya, pada hari ketujuh. Dan tadi di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, memerintahkan kepada kita, ya, mengabarkan bahwa setiap anak itu rohinatun bi'aqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, ya, tergadai dengan akikahnya. Anak itu kemudian tergadai dan bisa dibebaskan dengan akikahnya. Yang itu kemudian dibebaskan dengan akikahnya itu pada hari ke-7. Itu adalah hadis Nabi SAW yang menunjukkan pada kita, menjelaskan kepada kita tentang akikah. Begitu pula kemudian Nabi SAW langsung mempraktekkan. Nabi SAW mempraktekkan akqa, ya, bahwasanya beliau berakikah li Hasan wal Husain, kabshain, ya. Rasulullah SAW mengakikahi, melaksanakan akikah bagi cucunya, yaitu adalah Hasan dan Husain. Hasan yang lahir di tahun ke-3 Hijriah, lalu kemudian Husain yang lahir di tahun ke-4 Hijriah, itu diakikahi, dilakukan akikahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabshain, ya, dua kibas, dua domba jantan besar, ya, masing-masing, baik Hasan dua kibas, begitu pula Husain 2 kibas. Artinya bahwa secara kaulian, secara ucapan Nabi memerintahkan, menyampaikan hal tentang syariat tentang akikah. Begitu pula secara praktek Nabi pun melakukan. Bahkan kalau kita melihat di kalangan para sahabat tidak meninggalkan perbuatan ini atau syariat ini. Abdullah bin Umar ketika beliau memiliki anak, setiap anaknya kemudian diakikahi. Begitu pula kemudian sahabat-sahabat yang lain yang memiliki anak, maka kemudian diakikahi. Bahkan para ulama, rahimahullah, para salafus saleh, para ulama terdahulu, mereka memiliki banyak, ya, banyak perkataan atau banyak pendapat. Ya, di antaranya adalah Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan akikah itu bukanlah sesuatu yang wajib, walakinnaha yustahabbul amalu biha, akan tetapi akikah itu dianjurkan untuk melakukannya. Wahiyya minal amri alladzi lam yazal alaihi nas indana. Akikah itu merupakan perkara yang senantiasa masih dijaga oleh masyarakat kami. Jadi senantiasa dilakukan oleh masyarakat kami. Jadi merupakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Malik bahwa akikah menjadi satu kebiasaan, satu amal yang senantiasa dikerjakan oleh masyarakat pada masa Imam Malik rahimahullahu taala. Begitu pula kemudian para ulama yang lain, Abu Zanad bisa mengatakan beliau adalah salah seorang fuqaha, ya, di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan bahwa akikah itu adalah min amril muslimin,
adalah merupakan perkara kaum muslimin alladzi kanu yakrahuna tarkahu, yang mereka itu tidak suka meninggalkannya. Jadi akikah itu merupakan perkara kaum muslimin yang mereka tidak suka untuk meninggalkan akikah tersebut. Ya, mereka tidak senang kalau meninggalkan akikah. Ini menunjukkan tentang semangat mereka untuk melakukan akikah, sehingga ketika ada seseorang yang meninggalkan akikah itu mereka tidak senang. Hatinya kemudian tidak nyaman untuk meninggalkan akikah tersebut. Bahkan kalau kita melihat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, ketika beliau ditanya oleh seseorang yang beliau itu seseorang tersebut Allah karuniakan keturunan, akan tetapi kemudian tidak memiliki harta untuk membeli hewan akikah. Maka apakah, beliau bertanya, apakah mana yang Anda lebih sukai? Apakah kemudian aku berhutang lalu kemudian aku melakukan akikah, atau aku undur sampai kemudian Allah berikan keluangan bagiku? Maka kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan mengatakan bahwa tidak ada hadis yang aku dengar yang lebih keras ya dari tentang akikah ini adalah kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Itu adalah hadis setiap anak itu tergadai ya dan bisa dibebaskan dengan akikahnya. Wa inni la arju in astaqrid ya, in istaqrada, dan sesungguhnya aku berharap kalau seandainya orang tersebut kemudian berhutang, ya, an yu'ajjilallahul khalfa, aku berharap bahwa ketika seandainya ia berhutang, Allah menyegerakan gantinya. Ya, li'annahu ahya sunnatan, karena ia telah menghidupkan satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia telah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala ya menyampaikan kepada kita bahwa jika kita tidak dalam keadaan luang, itu justru ya lebih dianjurkan, tidak dalam keadaan luang, maka kemudian dibolehkan bagi kita untuk ya, bahkan dianjurkan bagi kita untuk berhutang ya untuk menjalankan akikah ini. Ya, dan mudah-mudahan dengan niat dia ingin menghidupkan sunnah tersebut, Allah menyegerakan ya ganti daripada hutang tersebut. Sampai seperti ini ya para ulama menjelaskan kepada kita tentang hukum akikah. Ya, perhatian mereka terhadap akikah sampai diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk berhutang ya untuk melakukan syariat akikah ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pada kita tentang pentingnya akikah ya, tentang pentingnya akikah. Lalu kemudian juga kalau kita melihat di penjelasan para ulama, kenapa para ulama menyampaikan kepada kita betapa pentingnya akikah, kita bisa melihat daripada hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, hikmah yang bisa kita petik dari syariat akikah ini adalah sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu adalah keturunan bagi kita. Itu pertama. Karena tidak semua orang Allah berikan keturunan. Ya, tidak semua orang kemudian Allah karuniakan rezeki ya berupa suatu hal yang nikmat, yaitu adalah keturunan. Maka ketika orang kemudian dihadirkan kepadanya anugerah keturunan tersebut, maka salah satu cara kita bersyukur pada Allah yaitu adalah dengan cara menjalankan akikah. Mudah-mudahan dengan akikah ini Allah tambah kenikmatannya, Allah ganti apa yang dikeluarkannya, Allah jaga anak-anaknya dari mara bahaya, dari penyakit atau dari gangguan yang lainnya. Itu yang pertama.
Dan Masya Allah juga ini menjadi syariat yang disyukuri oleh kaum muslimin, ya, karena nanti dampak daripada akikah itu bukan hanya bagi anak, ya, yang baru lahir tadi, atau bagi keluarga yang melakukan akikah tersebut, tetapi juga ini adalah karunia yang Allah, ya, berikan kepada kaum muslimin, karena yang akan mendapatkan manfaat daripada akikah mungkin salah satunya adalah daging akikah itu adalah kaum muslimin. Ya, mungkin bagi kita karena terbiasa atau tidak jarang kita makan daging, daging menjadi suatu hal yang biasa. Tapi bagi kaum muslimin yang lain yang mungkin mereka hanya mendapatkan daging itu hanya setahun sekali ketika Idul Adha, tapi mereka mendapati momen-momen akikah ini, maka ya bisa jadi dia mendapatkan daging yang lebih sering, sehingga ini juga menjadi suatu hal yang menjadi kesyukuran bagi kaum muslimin karena mereka mendapatkan manfaat daripada akikah tersebut. Yang kedua, akikah juga menjadi sebagaimana Waliullah Ad-Dahlawi mengatakan bahwa akikah ini sangat bermanfaat untuk agama, sosial, bahkan kejiwaan anak. Sehingga Islam menyemangati, memotivasi kita untuk melakukan akikah. Ya, contoh misal salah satunya, dalam syariat akikah ini secara tidak langsung kita sudah menyampaikan tentang nasab anak kita. Ya, ini adalah akikah Fulan bin Fulan. Ya, ini adalah sebagai satu deklarasi bahwa si Fulan ini adalah, si anak ini, si bayi ini adalah anak si Fulan. Dan itu suatu hal yang istimewa di dalam Islam. Atau kemudian kalau kita melihat syariat agama Nasrani itu ketika bayi baru lahir, maka mereka itu dicelup atau dimandikan dengan air sufroh yang berwarna kuning. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan, setelah itu mereka mengatakan bahwa anak ini, ya, telah beragama Nasrani. Nah, ada hal yang kemudian menjadi syariat yang semisal dengan syariat Nasrani, di mana ketika ketika kemudian peristiwa tersebut, di mana orang-orang Nasrani tersebut memandikan, membaptis, ya, seorang anak yang baru lahir, lalu kemudian dikatakan bahwa ini adalah orang Nasrani, maka sehingga kemudian turun ayat sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, ya, celupan Allah, dan siapa yang lebih baik celupannya dibandingkan celupan Allah, bahwa itu adalah celupan mereka, sedangkan celupan Allah itu adalah berupa akikah, berupa khitan, itu merupakan celupan Allah. Sehingga ketika kita mengakikahi anak kita, maka kita katakan bahwa seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah anak muslim karena diakikahi. Ketika dihitan, bahwa ini adalah anak muslim karena dia dikhitan, gitu. Dan itu adalah celupan Allah, dan tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua tadi, poin yang kedua, bahwa hikmah akikah itu adalah dia akan bermanfaat bagi agama, bagi sosial, bahkan kemudian bagi dirinya, bagi jiwanya. Dan yang berikutnya, bahwa hikmah akikah itu adalah sebagaimana yang kita dapati dalam hadis tentang akikah. Rasulullah SAW mengatakan kullu gulamin rohinatun, dalam riwayat yang lain rohinun, atau dalam riwayat yang lain murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ya, maksudnya adalah anak itu tergadai dan dia bisa dibebaskan dengan akikahnya. Gitu. Para ulama kemudian menafsirkan apa yang dimaksud dengan tergadai. Di antara penafsiran para ulama yang dimaksud dengan tergadai dengan akikahnya adalah, pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu adalah tentang masalah syafaat. Anak yang sudah diakikahi
lalu kemudian meninggal ketika kecilnya, ya, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebaliknya kalau anak, ya, anak kecil yang meninggal sebelum diakikahi, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa artinya bahwa ketika anak tersebut dibebaskan dengan akikahnya, maka nanti kelak kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan kecil, ya, masih kecil, maka kemudian dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Itu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun yang lain, para ulama yang lain mengatakan bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka maksudnya adalah setiap anak itu, karena anak adalah sebuah kenikmatan, anak itu tidak bisa kemudian kita nikmati seutuhnya sampai kemudian dia terbebas, ya, dari gadaiannya, yaitu adalah dengan diakikahi. Kalau kita melihat barang gadaian, itu barang-barang milik kita gitu. Ya, kita gadaikan barang kita, itu barang milik kita. Tapi kita tidak bisa menikmati barang tersebut. Seandainya misal kendaraan kita gadaikan ditahan oleh orang lain, ya, maka itu barang kita, tapi kita tidak bisa menikmati barang tersebut. Ya, maka dengan akikah itu, maka kita akan mendapati tamamun nikmah, ya, kesempurnaan nikmat, tamamul istimta, ya, kesempurnaan dalam menikmati karunia Allah, yaitu adalah berupa anak. Ya, lalu kemudian juga para ulama yang lain, diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rohinah, tergadai, itu adalah bahwa anak-anak ketika lahir itu yang kita tahu bahwasanya, ya, setan berupaya menggoda manusia, bahkan ketika, ya, bayi yang hendak dilahirkan, maka setan menusuk, ya, daripada bagian samping bayi tersebut sampai menangis. Itu menunjukkan bahwa setan itu setan itu kemudian menguasai, ya, setan itu kemudian berupaya untuk mengurung di dalam kurungannya, ya, dan menjadikan anak itu sebagai tawanannya. Maka kemudian ketika orang tua mengakikahi anak tersebut, maka itu adalah upaya untuk membebaskan kurungan syaitan tersebut, ya, ikatan tawanan setan tersebut, ya, dengan akikahnya. Ketika kemudian pisau itu mengalirkan darah hewan yang disembelih, itu adalah upaya untuk membebaskan anak dari cengkraman, ya, syaitan. Maka bayangkan kalau kita lihat dari beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, dan mohon maaf, satu lagi yang kemudian disampaikan oleh para ulama, bahwa akikah tergadai itu adalah maknanya adalah bahwa anak itu akan selamat dari bahaya, baik yang sifatnya fisik, bahaya yang sifatnya kemudian agama. Anak itu akan terjaga atau terbebas dengan akikahnya. Maka akikah itu membebaskan, menjaga anak tersebut dari hal-hal yang membahayakan bagi fisik, bagi dunia maupun akhiratnya. Bayangkan kalau kita memahami daripada manfaat hikmah dari dari akikah ini, sungguh sangat luar biasa, bahwa akikah menjadi amal yang sangat istimewa, karena dia bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk lingkungannya, bahkan bermanfaat untuk agamanya, bahkan bermanfaat untuk jiwanya, bermanfaat sehingga kemudian dia dibebaskan dari cengkraman syaitan, dibebaskan daripada bahaya yang mengintainya. Itulah manfaat akikah yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan syariat tersebut.
Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mungkin di pertemuan yang lain kita akan bahas terkait tentang fikih daripada akikah itu sendiri. Walafu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.